Roy Suryo mengaku siap menghadapi proses hukum dan membuktikan keabsahan ijazah Jokowi di pengadilan. Ia menilai pasal 160 kenyataan yang disampaikannya. Lanjut, Roy menilai pelaporan ini membuat pihak pelapor malu. Pasalnya, laporan serupa sebelumnya sempat ditolak oleh Bareskrim Polri. Atas kondisi tersebut, ex-Menpora itu menyikapinya dengan santai. Terkini, ia berjanji akan menghadapi proses hukum tersebut. Roy juga berharap proses hukum berjalan dengan adil dan tidak dipolitisasi. Diketahui Nusantara bersama relawan Jokowi melaporkan 4 orang ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan penghasutan terkait isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rabu 23 April 2025. Kuasa hukum pelapor Rusdiansyah mengatakan 4 pelapor itu berinisial RS, RSM, RF, dan seorang perempuan berinisial TT, Ziartia Suma. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Kami berempat, ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila, itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP. Tapi sekarang, kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan yang kami-kami ini sebenarnya ingin mengungkap. Nah, kasus hukum yang ada dalam video ini yaitu penuduhan ijazah palsu oleh Pak Joko Widodo, yaitu Pak Roy Suryo dengan 3 temannya yang dinyatakan kesalahan penuduhan ijazah palsu yang sedang banyak dipermasalahkan. Nah, penuduhan tanpa bukti yang jelas, tanpa bukti yang nyata, maka penuduhan itu diberikan sanksi, hukuman maupun penjara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamtiar Syahotang dengan NIM S1222090. Di sini kelompok kami mengangkat permasalahan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi. Saya selaku mahasiswa menanggapi permasalahan ini tentu saja sudah merasa permasalahan ini sepentingnya tidak terlalu penting lagi untuk ditanggapi, apalagi dengan masa jabatan Bapak beliau yang telah selesai. Ada beberapa hal yang harus difokuskan untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik lagi. Tapi di samping itu, pentingnya Pak Jokowi lebih transplantasi atau terbuka mengenai pemberian bukti-bukti terhadap warga negara yang memprotes keaslian ijazah beliau. Meskipun dari pihak pengadilan dan pihak Universitas Gadjah Mada telah memverifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli, tetapi banyak warga yang masih belum percaya akan hal itu, sehingga banyak aktivis yang melakukan demonstrasi baru bulan kemarin di gedung UGM. Sampai saat ini bahwa kejelasan ijazah asli Pak Jokowi belum terbukti dan pengadilan belum mengeluarkan keputusan akhirnya. Jadi tidak ada salahnya warga negara menuntut, karena Pak Jokowi merupakan seorang yang berpengaruh di Indonesia dan juga presiden. Jadi warga negara mempunyai hak untuk mengetahui keaslian daripada ijazah Pak Jokowi itu sendiri. Dan dengan Pak Jokowi menuntut jalur hukum, semoga bisa membuahkan hasil yang lebih baik, apakah ijazah itu asli atau tidak. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih.